Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam masyarakat. Halo Sobat Kebebasan. Selamat datang di podcast kita. Wah, ini pertama kalinya nih kita ketemu sama Sobat Kebebasan. Nah, iya nih, betul banget. Alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan buat ketemu sama Sobat Kebebasan. Bener nih. Nah, karena kita baru pertama kali kan ketemu, pasti belum pada kenal dong sama kita. Kenalan dulu yuk, baru supaya kita bisa saling mengenal. Betul. Di sini, perkenalkan ya, nama saya Ananda Zaki Abdillah, Dan rekan saya Levina Putri Salsabila. kita akan menemani kalian untuk membahas seputar tentang pemuda yang takut untuk bersuara ataupun berpendapat. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Nah, kemarin kan udah mulai libur panjang ya Zaki, sudah mulai kembali produktif kan? Atau masih ke bawah nih hawa-hawa liburannya? Wah, pastinya masih ke bawah sih, Lev, awal liburannya. Karena liburan kemarin kan ya lumayan cukup lama, cukup panjang juga. Tapi udah mulai berusaha untuk produktif lagi sih, dan harus produktif. Karena kan ya sudah mulai mendekati ujian. Bahkan kita baru selesai hari ini tadi. Kan untuk kenaikan kelas juga, jadi harus semangat. Bener banget sih. Nah, apalagi kan kenaikan kelas ini kan berpengaruh banget ya, jadi harus dapat nilai yang bagus juga. Betul. Nah, nggak kerasa nih, kita kan udah mau menuju tahun terakhir di SMA. Oh iya, kegiatan apa aja nih Zaki yang akhir-akhir ini kamu lakuin biar bisa bikin jiwa produktif kamu itu mulai dibangunkan lagi? Kalau dari aku pribadi ya, biasanya ya olahraga tipis-tipis, ngeliat berita, nonton YouTube sambil ngeliat perkembangan, dengerin lagu sambil mulai belajar lebih intens lagi. Kalau kamu sendiri gimana, Lev? Wah, rajin banget ya. Kalau aku sih ya sama lah, paling ya kayak olahraga tipis-tipis atau ngeliat berita juga dari TV, ngecek sosial media, terus belajar lebih intens. Karena kan udah pasti, karena habis ini kan udah mau kelas 12. Tuh, udah oke lah, Lev. Apalagi masa transisi dari libur panjang itu udah termasuk produktif. Iya, benar sih. Oh iya Zaki, kemarin jujur banyak banget ya yang kayak berseliweran di TikTok, terus di FYP kemarin itu aku lihat itu masyarakat yang seperti kalangan sekolah ataupun mahasiswa itu nggak berani buat kayak ngeluarin ide-ide mereka yang kreatif atau pendapatnya. Menurut kamu benar atau enggak sih? Bener banget, Lev. Itu menurutku kurang banget. Kenapa ya mereka nggak berani? Nggak tahu ya, aku sih juga sempet lihat cuplikan-cuplikannya ya, kayak rasanya tuh kayak susah banget, terus bikin tegang banget ya. Iya, soalnya kalau mereka mengutarakan pendapatnya ya, ataupun mengusulkan pendapatnya atau idenya, yang ada takutnya ada yang kurang setuju sama pendapatnya. Jadi mereka itu lebih milih menyimpan idenya ataupun mendiamkannya idenya. Padahal siapa tahu idenya sangat bagus loh untuk kedepannya. Bener banget sih. Kamu tahu nggak? Banyak loh dari anak muda, terus dari kalangan SMP, SMA, ya kayak seumuran kita ini loh. Bahkan mahasiswa yang udah pada kuliah itu takut banget masih buat kayak ngutarain pendapatnya. Iya, aku tahu banget, Lev. Padahal itu awal mula mereka loh untuk biar menjadi lebih pede ataupun berani. Karena kan ya mengeluarkan pendapatnya. Apalagi di kalangan yang seperti itu kan. Ini aneh banget sih. Udah 2024 loh, masih aja mikirin buat menahan ataupun takut untuk bersuara. Padahal itu sangat penting. Ini dimanfaatkan untuk perkembangan zaman yang lebih maju. Bener banget sih. Ya juga ya, apalagi kan di luar negeri ini udah berkembang banget kan, lebih maju daripada sekarang. Tuh. Bahkan jauh banget dari negara kita. Emang bener-bener aneh orang-orang yang masih aja mikirin takut buat ditolak pendapatnya. Padahal ini hal biasa di dunia seperti ini. Lagian ya berani berbicara ataupun berpendapat kan gak bikin mereka semua rugi. Iya sih, menurutku nggak ada salahnya sih buat berpendapat, karena ini kan hak kita nggak sih? Betul. Bener banget. Yang ada kan malah bikin untung buat negeri kita juga ke depannya. Nah, bener. Udah gak ngerti lagi sama local pride. Iya, ngomong-ngomong gimana ini? Menurut kamu apa sih, Lev, arti ataupun pengertian dari kebebasan berbicara? Kebebasan berbicara itu atau freedom of speech itu kan kebebasan yang mengacu kepada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan kan. Akan tetapi dalam hal ini tuh nggak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian gitu. Jadi bukan berarti kita mengutarakan pendapat kita itu berarti kita itu menjelek-jelekan orang itu.
Nah, terus habis itu dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang kadang-kadang itu digunain buat kayak nunjukin bukan hanya buat kebebasan berbicara secara lisan, akan tetapi pada tindakan pencarian, terus kayak penerimaan dan bagian dari informasi atau ide-ide apapun yang udah dipergunain gitu. Gitu. Nah, walaupun kebebasan berbicara ini kan, berekspresi ini kan terkait erat dengan sebuah kebebasan, Ya. tetapi berbeda sih dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani. Hmm. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kamu setuju nggak sih sama adanya kebebasan berbicara? Kalau menurut aku sih setuju banget, Lev. Karena kan kita berpendapat ya, kita mengusulkan pendapat kita berani untuk berbicara. Itu penting banget buat kita untuk kedepannya di kemudian hari. Untuk ya zaman kita lah, biar ada Iya. perubahan. Kalau 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 aku sih setuju banget ya sama adanya kebebasan berpendapat karena kita itu diharapkan buat ngasih perubahan dalam perkembangan masyarakat sekarang ini. Nah, dengan caranya tuh gimana sih ya? Caranya ya berekspresi sebagai pendukung dalam kemajuan pengetahuan dengan bebas serta buat mendukung dalam berpendapat buat nyari kebenaran yang ada. Pertama-tama, berpendapat itu kayak memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman dan kebebasan berpikir. Setiap individu ini kan pasti memiliki pengalaman ya, Hmm. pengalaman, latar belakang, juga pemahaman yang unik gitu. Dengan berpendapat ini tuh kita tuh bisa mengekspresikan pandangan kita sendiri tanpa harus takut didiskriminalisasi atau dihakimi sama orang-orang sekarang. Oh, nah. Ini tuh juga memperkaya diskusi dan memungkinkan terciptanya lingkungan yang inklusif dan demokratis. Nah, kalau menurut kamu ada nggak sih dampak dari kebebasan berpendapat ini? Kalau menurut aku ada beberapa dampak dari tidak menyampaikan pendapat. Orang-orang kan jadi nggak tahu isi hati kamu, dianggap Hmm, orang yang tidak memiliki pandangan, gampang dipengaruhi oleh orang lain, bahkan menjadi orang yang tidak berani untuk bersuara. benar. Perpendapatan juga merupakan sarana untuk mengajukan pertanyaan, membangun argumen, dan menyampaikan ide-ide baru. Dalam konteks akademik, berpendapat menjadi kunci dalam membangun penelitian yang berkualitas. Dengan mengemukakan pendapat, kita dapat mendorong dialog ilmiah, memperluas pengetahuan, dan merangsang pembelajaran. Dalam dunia politik dan sosial, berpendapat memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan, seperti melalui diskusi, perdebatan, dan kampanye. Pendapat dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif. Dan kalau ngomong-ngomong tentang kebebasan berbicara ya, Lev, aku tadi belum sempat jelasin loh, apa sih kebebasan berbicara itu? Kalau menurut aku ya, Lev, ya, sama. Kebebasan berbicara ataupun freedom of speech nggak jauh beda sih dari kamu. Kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor ataupun pembatasan. Jadi seperti misal kita lagi ada sidang gitu, kita berani untuk menyampaikan usulan kita ataupun Hmm. membicarakan pendapatnya, nggak cuma diem aja gitu. Jadi kalau menurut kamu sendiri nih ya, pendapat itu termasuk hak untuk setiap warga atau gimana nih? Kalau menurut aku nggak cuma setiap warga aja sih, bahkan semua mungkin sangat-sangat penting buat semuanya karena ya kalau kita mengemukakan pendapat ataupun mengusulkan pendapat, itu kan semua orang jadi ngerti. Jadi ya ada kemajuan lah untuk kedepannya. Kalau menurutku sendiri sih ya, Hmm, pendapat itu kan hak setiap warga nih, ya. untuk menyatakan pikirannya secara bebas dan bertanggung jawab secara lisan, tertulis, dan sebagainya. Hmm, Sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Nah, Indonesia ini kan negara hukum yang tentunya itu punya ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia nih. hmm, Nah, keberadaan hak asasi manusia ini kan tidak dibolehkan negara. hmm. Tetapi hak asasi manusia ini kan individu alami yang dimiliki setiap insan. Salah satunya itu kayak gimana sih? Kayak eh, menyatakan pendapat apa yang dimiliki oleh setiap orang di Indonesia tuh kayak gimana? Pendapat kan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya secara bebas dan bertanggung jawab secara lisan, tertulis, dan sebagainya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sih, Lev. Indonesia adalah negara hukum dan tentunya memiliki ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia. Keberadaan hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi
Hak asasi manusia menurut hipotesis, individu alami yang dimiliki setiap insan, salah satunya adalah hak untuk berbicara dan hak untuk menyatakan pendapat dimiliki oleh setiap orang Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Bener banget sih. Nah, Lev, sebelumnya aku mau tanya nih, kan kita tadi sudah menjelaskan tentang kebebasan berbicara nih. Nah, siapa sih penemu tentang kebebasan berbicara ini menurut kamu yang pertama kali? Waktu itu tuh, kebebasan berbicara itu diperkenalkan di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 8 Juni 1789. Hmm, Yang dinyatakan itu rakyat tidak boleh dirampas atau dikurangi haknya untuk berbicara, menulis, atau mempublikasikan sentimen mereka. hmm, Dan kebebasan pers sebagai salah satu benteng kebebasan tidak dapat diganggu-gugat. Panitia khusus tersebut itu sampai batas tertentu menulis ulang ketentuan tersebut, menambahkan ketentuan lain dari rancangan, yang berbunyi kebebasan berbicara dan pers dan hak masyarakat untuk berkumpul dan berkonsultasi secara damai demi kebaikan. hmm, Nah, menyampaikan pendapat ini menurut aku orang-orang itu kan tidak tahu isi hatimu, dianggap orang yang tidak memiliki pandangan, gampang hmm, dipengaruhi oleh orang lain, menjadi orang yang nggak berani, gitu kan. hmm, Berpendapat ini juga merupakan sarana loh menurutku, karena untuk mengajukan pertanyaan, terus membangun argumen, terus nyampaikan ide-ide baru dalam hmm, konteks akademik. Jadi berpendapat itu bisa jadi kunci dalam membangun penelitian yang berkualitas. hmm, 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 hmm. Terus juga dengan mengemukakan pendapat ini, kita dapat mendorong dialog ilmiah, memperluas pengetahuan, dan merangsang pembelajaran. Oh gitu, Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, aku punya pertanyaan buat kamu. boleh. Menurutmu ini, Zaki, pribadi apa yang akan terjadi kalau kebebasan berbicara itu tidak diperbolehkan? Kalau menurut aku ya, Lev, menurutku kalau semisal kebebasan berbicara tidak diperbolehkan, akan terjadi sesuatu hal yang kesulitan ya. Karena kan kebebasan berbicara ataupun berpendapat kan sangat penting untuk ke depannya, untuk kita juga kan. Eee, Kalau tidak ada kebebasan berbicara ataupun berpendapat, bagaimana untuk ke depannya di negara kita? Tidak akan ada terjadinya perubahan dan akan tetap selalu seperti itu sih, nggak bakal ada perubahan, tidak ada perkembangan dan kemajuan sih kalau menurut aku. Ya. Nah, kalau sampai saat ini nih ya, Mhm. apa ada gitu kebebasan berpendapat yang udah kamu lihat atau alamin di kehidupan sekarang ini? Kalau kita berbicara tentang, yang aku alami dalam kehidupan sehari-hari ya, menurutku pribadi ada. Contohnya apa? Seperti yang kalau untuk di lingkungan sekolah nih, contoh seperti yang tidak ingin, piket kelas ataupun tidak mengikuti pembelajaran kelas, kita bisa loh mengusulkan ataupun berpendapat seperti kalau tentang masalah piket, itu kan penting. Karena untuk kebersihan lingkungan juga agar lebih nyaman tentang belajar ataupun nyaman untuk kita tempati. Kan kita juga menempati kelas itu juga, tetapi masih ada aja yang masih mengabaikan itu. Kalau untuk tidak mengikuti pembelajaran kelas, itu kita usulkan seperti kita di kemudian hari ataupun di saat kita melamar kerja, kan kita semua memerlukan ijazah-ijazah tersebut, entah itu dari SD, SMP, SMA, ataupun di kuliahan. Jadi, jika kita tidak mengikuti pembelajaran kelas, bagaimana kita bisa berada di tempat pekerjaan yang kita inginkan, gitu Iya sih, sih. menurutku juga emang seberpengaruh itu ya buat kita. Betul, pengaruh banget. Nah, seberapa penting sih menurut kamu berpendapat atau berekspresi sendiri tuh? Penting banget tau, Lev. Karena kan benar-benar penting untuk di kemudian hari. Bisa loh terjadi perubahan untuk di kedepannya, entah itu besok, lusa, ataupun di kemudian hari, ataupun di tahun kemudian. Seperti yang aku omongin tadi nih ke kalian, karena memang berpendapat itu penting banget. Jadi buat kalian yang punya pendapat tapi masih ragu ataupun takut, kalian harus berani loh untuk Bener, mengungkapkan ataupun bener banget mengusulkan sih. pendapat kalian. Karena itu sangat berpengaruh untuk di negara kita ke depannya. Jangan sampai nih, Lev, kita masih saja terus-terusan begini, nggak ada perkembangannya. Betul banget nih, apalagi kan zaman sekarang tuh kan udah beda banget ya sama zaman dulu. Betul. Jadi kita nggak bisa nyamain-nyamain sama yang dulu ya. Ya, Nah, apalagi nih ya,
dalam dunia politik dan sosial, berpendapat itu kan memainkan peran penting kan Betul. dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan. Mhm. Biasanya itu melalui gimana sih? Melalui ini sih, Lev, biasanya melalui diskusi, perdebatan, dan kampanye. Pendapat dapat menjadi kekuatan, yang mendorong perubahan positif para aktivis, jurnalis, dan pemimpin opini. Seringkali menggunakan kekuatan berpendapat untuk mengadvokasi isu-isu yang berarti bagi masyarakat. Kalau kita tidak bersuara, kita akan menormalisasikan hal-hal yang tidak benar dan tidak adil. Benar sih, berarti berpendapat itu bisa banget ya buat kayak nuntut keadilan juga. Betul. Nah, dalam berpendapat ini kan kita bebas ya buat mengutarakan apa yang kita rasain atau lihat. Mhm. Menurut kamu nih Zaki, kita boleh nggak sih sebetulnya berpendapat jelek gitu? Misal kayak kalau memang orang itu kurang baik di mata kita atau di pandang kita, apakah kita boleh berpendapat dari yang kita lihat? Menurut aku pribadi boleh banget sih menurutku. Karena kan bukan hanya negara kita aja yang perlu kita rubah, melainkan juga, manusia ataupun sekitar lingkungan kita, itu perlu juga kita perhatikan. Jadi nggak cuma negara kita aja yang kita perhatikan. Lalu, kenapa sih kok kita harus memperhatikan lingkungan kita ataupun sekitar kita ataupun warga? Karena agar di kemudian hari, orang tersebut itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu aku ambil contoh nih, contohnya seperti orang yang membantah ketika diminta tolongi oleh orang tua kita. Itu perlu kita tegur, perlu kita kasih pendapat agar tidak terjadi seperti itu ataupun terulang kembali. Karena kan apalagi itu orang tua kita kan, masa iya kita membantah orang tua kita? Benar sih. Jadi kita itu memang harus hati-hati juga ya meskipun berpendapat. Ya. Nah, dari bebas berpendapat ini apa ada gitu dampak yang atau kerugian buat kita ke depannya? Kalau ngomong berbicara tentang dampak ataupun kerugian buat kedepannya ya, mungkin ada, karena belum tentu kan pendapat kita itu diterima oleh pihak sebelah. Seperti yang kita mencoba mengeluarkan pendapat ataupun mengusulkan pendapat nih, tetapi pihak sebelah ini nggak setuju, karena menurut pihak sebelah itu merugikan untuk kedepannya. Belum tentu juga kan itu bisa baik buat kedepannya ataupun itu untuk kemajuan di kedepannya. Jadi mungkin dampak dan kerugiannya itu karena emang sulit untuk diterimanya. Ya sih. Nah, pendapat atau hak setiap warga ini kan secara bebas dan bertanggung jawab ya. Mhm. Terus menurut kamu ini apa lagi sih yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakuin nih kalau untuk berpendapat, Ya, yang harus kita lakuin tuh kita harus memikirkan kata-katanya sebelum berpendapat. Seperti yang aku omongin tadi, kan kita belum tentu itu bisa diterima sama pihak sebelahnya. Jadi sebelum kita berpendapat itu, kita harus bisa mencari kata-katanya dulu. Seperti kita merangkum dulu ataupun ya intinya mencari kata-kata dulu lah agar nggak jadi, kerugian buat di kedepannya. Nah, kalau kita udah merangkum kata-kata, terus kita harus berani untuk mengusulkan pendapat kita. Masa iya kita udah merangkum kata-kata, tetapi kita nggak berani buat mengusulkan ataupun berpendapat. Lalu habis itu, nah kalau kita sudah mengusulkan pendapat nih, kan memang kita belum tentu tahu untuk pihak sebelah menerima atau enggaknya. Kita harus positive thinking, nggak boleh kita yang negatif thinking kayak wah kita nggak bakal diterima pendapat kita ataupun usulan kita, nggak boleh. tapi gimana ya kalau misalnya nih orang yang kita pendapatin atau kita misal kayak menyatakan pikiran kita gitu ke orang ini, terus orang ini tuh kayak nggak terima gitu. Terus dia tuh ngelaporin kita, apakah kita tuh termasuk melanggar hak asasi atau undang-undang? Kalau menurutku nggak terlalu juga sih, Lev, untuk apa melanggar hak asasi manusia karena kan kita itu sebagai warga juga kita mengusulkan pendapat, mengasih pendapat, jadi nggak terlalu melanggar hak asasi manusia karena ya wajar lah untuk di kalangan kita untuk berani berpendapat. Kalau untuk masalah tidak diterima ataupun apa, seperti tadi yang kamu katakan, nggak diterima karena takutnya melanggar hak asasi manusia, itu nggak
Nggak boleh kita seperti itu, kita harus positive thinking. Iya sih, benar sih. Nah, Nah, sekarang ini kita mau ngasih tahu ya kesimpulan dari kebebasan berbicara itu. hmm, Salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia itu kan maka agar kebebasan berpendapat tidak menimbulkan konflik atau masyarakat dituntut hmm, untuk pandai dalam mengutarakan maksud dengan baik dan benar. hmm. Juga tidak mengandung sara dan juga menaati aturan-aturan yang berlaku. Wah, Lev, tapi kita nggak sadar loh, di sini udah 20 menitan. Iya ya, Ini udah gimana? saatnya loh kita pamit undur diri. Iya. Tapi sebelum kita tutup, kita ada pantun spesial buat kalian semua. Iya. Sawah dicangkul oleh petani. Untuk digarap menanam padi. Hari ini cukup sampai di sini. Kami pamit undur diri. Jadi dapat disimpulin ini kita harus ya berani buat bersuara ataupun berani mengutarakan pendapat kalian. Siapa tahu nih pendapat kalian tersebut itu jadi ide kreatif loh buat perkembangan zaman ke depannya. Betul banget. Kalau begitu, kita pamit undur diri. Kita pamit dulu ya, sobat-sobat. Saya Zaki. Saya Levina. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.